Saya mendapatkan perak waktu itu untuk nasional. Jadi sertifikat saya itu langsung ditandatangani oleh Menteri Pendidikan waktu itu, Pak Anies Baswedan. Jadi Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di wisata alam Puncak Tinambung dan telah hadir bersama saya bintang tamu, special guest. Dia adalah salah seorang pemuda Goa yang berhasil kuliah di salah satu universitas yang kategorinya lumayan hits di Indonesia, yaitu Institut Pertanian Bogor ya. Ya. Dan sesi kali ini kita akan tahu bagaimana tips dan triknya supaya bisa kuliah di IPB dan apa-apa saja yang bisa kita ketahui kalau mau jalan-jalan gratis ya ke luar negeri. Oke, gengs, mungkin kita mulai dari pertanyaan pertama. Bagaimana ceritanya bisa masuk ke IPB? oke, terima kasih dari Kakanda Muhammad Ihsan. Sebelum saya menjawab pertanyaannya, kenalin dulu ya, nama saya Rahmatan. Saya adalah mahasiswa Institut Pertanian Bogor, Departemen Konservasi, Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa masuk di IPB ya? Jadi sebenarnya ketika saya memilih IPB itu hanya diberitahukan oleh Kakanda angkatan 2015. Jadi mereka masuk ke SMA 1 Bajeng dulu itu memberikan sosialisasi. Kemudian mereka memberitahu IPB seperti apa. Pas mereka menjelaskan ternyata jurusan yang ada di IPB dan bagaimana kehidupan kampus mereka itu kena ke saya. Makanya saya mulai penasaran apa sih IPB itu. Dan sekedar info ya, pas awal kemarin sosialisasi sebelumnya saya belum tahu IPB itu apa. Dan ternyata saya cek di internet, wow, dia ini ternyata kampus 5 besar di Indonesia. Dan sekarang dia masuk di peringkat 3 Indonesia. Jadi ibaratnya luar biasa lah kalau teman-teman atau adik-adik yang penasaran untuk mengenal IPB dan khusus adik-adik saya yang akan masuk ke IPB nantinya. Jadi saya masuk di IPB itu melalui jalur SNMPTN atau istilah lainnya adalah undangan. Jadi ketika undangan itu yang dibutuhkan adalah nilai rapor, kemudian kemudian prestasi seperti olimpiade provinsi, kabupaten, kemudian cerdas cermat. Itu dibutuhkan untuk proses seleksinya. Karena di daerah kita kan tahu sendiri banyak yang mempunyai nilai yang tinggi. Jadi pendukung dari nilai tinggi itu ada sertifikat. Kebetulan kemarin ketika saya di SMA 1 Bajeng, saya bisa mendapatkan peringkat 2 di olimpiade kabupaten jurusan geografi dan lanjut ke olimpiade provinsi. Dan alhamdulillah yang menjadi guru saya adalah di samping saya sendiri ya. Jadi sebenarnya di samping saya ini adalah orang yang secara tidak langsung mengantarkan saya ke IPB. Jadi beliau adalah guru kami dan saya juga belajar banyak tentang geografi. Setelah itu kan saya ikut juga Galaksi ya. Itu kan cerdas cermat dan ya wow, cakupannya itu atau yang ikut kan lumayan banyak. Salah satunya dari Semadu Andalan Tinggi Moncong. Jadi
berat waktu itu. Itu ya termasuk lama berat. Bahkan ya setiap kita ikut olimpiade, dan saya juga pernah ikut di olimpiade tingkat nasional, dan di yang diadakan oleh Ranu Prima College. Alhamdulillah saya mendapatkan perak waktu itu untuk secara nasional. Jadi sertifikat saya itu langsung ditandatangani oleh Menteri Pendidikan waktu itu, Pak Anies Baswedan. Jadi memang ketiga prestasi ini yang mendukung saya bisa masuk ke IPB. Sekalian juga karena nilai saya juga alhamdulillah cukup baik. Jadi kalau diperingkatkan sekolah, saya mendapatkan peringkat 3 juga untuk seangkatan itu. Jadi buat kalian yang memang benar-benar tertarik ke IPB, apalagi kalian yang masih kelas 1, itu ya pertahankan, naikkan prestasi kalian, yang utamanya adalah nilai. Kemudian ketika kalian sudah masuk di semester 4, 5 sampai seterusnya, kalau ikut lomba-lomba lainnya. Ya cukup segitu sih kalau terkait dengan ini. Nah, itu tadi, geng, secara saudara Rahmatan ini bisa masuk ke IPB. Tapi Rahmatan, selain jalur yang apa ya tadi, jalur yang kau masuki? SNMPTN atau undangan. Selain jalur SNPTN atau undangan, ada jalur lain nggak untuk masuk ke IPB? Yang pertama itu SBMPTN, jadi diadakan setelah undangan atau SNMPTN. Ketiga itu adalah mandiri atau namanya kerennya di IPB UTMI. Nah, terus selanjutnya itu jalur prestasi internasional. Jadi kalian yang punya prestasi internasional ke luar negeri itu bisa masuk. Selanjutnya adalah beasiswa utusan daerah. Nah, jadi setiap daerah itu atau setiap perusahaan yang mendelegasikan calon mahasiswa untuk masuk ke IPB bisa mendaftar di jalur ini. Dan kerennya juga karena sudah dibiayai mulai dari biaya hidupnya, SPP, UKT-nya dan segala macam. Tapi mungkin ini pertanyaan yang terlintas di sobat geng semua, terlebih anak-anak muda yang mau masuk ke IPB, apalagi sekarang kan zamannya pendaftaran, ya kan? Di mana, jalur mana yang peluangnya cukup besar biar diterima di IPB begitu? Kalau untuk cakup yang paling besar menurut saya itu adalah BUD ya. Kenapa? Karena kalian yang BUD itu hanya bersaing di lokasi yang sama. Misalkan di sini kan Kabupaten Goa. Jadi kalian yang pengen masuk ke IPB melalui BUD itu kalian hanya bersaing dengan orang yang di Kabupaten Goa itu sendiri. Nah, jadi dan yang melakukan seleksi itu adalah dari IPB sendiri. Nah, selanjutnya kalau untuk jalur reguler itu mungkin agak susah ya mengatakannya atau enggak, tapi yang paling besar juga ada SN. Kenapa? Karena kalian itu bersaing dengan seangkatan sendiri. Beda SBMPTN. SBMPTN kan angkatan kalian 1 sampai 2 tahun ke atas kalian itu kalian bersaing. Jadi ya jutaan lah. Kalau sejurusan mungkin 1000-an bahkan 3000-an loh. Kalau SBMPTN. Ya, cukup itu sih. Ya, itu tadi, gengs. Jadi yang cukup besar peluangnya itu yang seleksi per kabupaten ya. Iya. Ya, ya. Jadi yang minat cari memang sainganmu. Oke, gengs. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kehidupan awal kuliah di IPB? Kehidupan awal di IPB bisa dibilang dibilang mudah juga enggak, dibilang susah juga enggak ya. Jadi tergantung kalian sendiri yang menyesuaikan lingkungan baru. Nah, untuk saya pribadi awal ke IPB kan tahu sendiri, orang pertama kali merantau
dan itu benar-benar sendiri naik pesawat, naik ke sana pun perbedaan budaya itu jelas berbeda dengan daerah kita di Makassar. Dan terus yang masalah bagaimana bersosialisasi dengan berbagai macam suku itu sangat menantang buat saya sendiri ya. Karena selama saya di SMA kan hanya suku Makassar, Bugis, ya cuma sekian, cuma sebegitu. Nah, dan di IPB itu memang miniatur dari Indonesia, dari Sabang sampai ujung Merauke. Jadi memang kita harus memposisikan diri untuk beradaptasi dengan mereka, terutama kalau yang belum kita ketahui. Jadi kita harus menggali lebih dalam dulu. Bagaimana dengan biaya hidup di sana? Makannya apa? Nah, kok IPB kan di Bogor ya. Jadi itu termasuk murah. Bahkan dari harga rentang 600 sampai 1 jutaan itu kalian bisa bertahan selama dan memanfaatkan untuk selama sebulan ke depan. Nah, kalau gambaran mudahnya, jadi dari harga 5.000 kalian sudah bisa makan satu porsi, itu lauknya cukup ya, dan memang maksimal. Dan 8.000 itu sudah wow menunya. Sudah mewah. Udah mewah kak. Kalau apa? Dan ya emang banyak kok dia 8.000, jadi kali sekian. Dan kalau kalian ingin menghemat kan, kalian juga bisa masak di kosan, beli lauk di warteg. Jadi benar-benar harga dari biaya hidup sebanyak 600 sampai 700 itu kalian masih bisa nyimpannya sebesar 100.000. Jadi, dan itu benar-benar saya juga ngalamin kok. Saya yang melakukan, jadi saya tahu bagaimana bertahan hidup dengan keuangannya seperti itu. Kemudian untuk tempat tinggal mungkin ya di sana. Bagaimana? Apakah rata-rata anak-anak IPB itu tinggalnya di asrama atau tinggal di kos-kosan seperti itu? Untuk tempat tinggal ya di IPB, di sekitar IPB. Kalau dari IPB sendiri, mereka punya aturan, jadi mahasiswa tingkatan awal semester 1 dan 2 itu wajib untuk tinggal di asrama. Nah, kalian pasti berpikir ya, apa sih alasannya kenapa IPB itu ada wajib untuk asrama. Jadi yang pertama, pergaulan kalian yang bisa terkontrol ya, apalagi kalau dari daerah ke ke metropolitan itu pasti kan ada kaget ya. Jadi culture stroke culture stock. Nah, jadi mereka belum nggak bisa menyelesaikan bagaimana tempat tinggal di Bogor. Terus yang kedua, setelah lulus dari tingkatan pertama itu tinggal milih mau kosan atau asrama lagi. Jadi asramanya itu di asrama lain. Kalau di kami ada pondok inspirasi, pondok prestasi. Jadi bagi kalian yang memang benar-benar membutuhkan, kalian bisa mencari informasi dan mendaftar di kedua pondok itu. Nah, ini hanya salah satu ya, masih banyak yang lain. Ada asrama dari Bidik Misi, asrama dari Etos, asrama dari beasiswa lainnya. Jadi kalau juga beasiswa ada yang living cost, ada juga tempat tinggal dan segala macam. Ya itu. Tapi begini ya, saya dengar-dengar di sekitaran IPB ya, kalau masalah tempat tinggal itu adalah hal yang nomor kesekian dibanding yang lain. Maksudnya terkadang ada saja begitu orang yang baik hati yang mau memberikan tumpangan untuk kita tinggal selama berkuliah di IPB. Apa benar begitu? Pernyataan tersebut memang benar. Nah,
dari 1.000 ya sekitar 50 orang yang mendapatkan hal seperti itu, termasuk saya sendiri. Jadi saya ibaratnya diberi tempat tinggal yang gratis, dan itu memang dari alumni IPB sendiri. Nah, orang-orang yang seperti itu sebenarnya alumni dari kita kok, karena mereka dulunya pernah merasakan bagaimana menjadi mahasiswa, dan mereka juga yang memberikan ya, ya, yang mengerti pendataan tersebut pasti akan membantu adik-adiknya. Ya, memang seperti itu. Jadi budaya kami dari alumni itu masih tetap membantu adik-adiknya, apalagi yang masih kuliah di masih kuliah di IPB. Terus gini nih, tips caranya dapat beasiswa ya, ya gimana gitu caranya dapat beasiswa di IPB. Kalau untuk beasiswa kita golongkan ada yang sebelum masuk dan ketika masuk ya. Kalau sebelum masuk yang saya tahu ada bidik misi, kemudian etos yang populer di kalangan mahasiswa. Jadi beasiswa ini sebelum daftar di kampus yang kita inginkan, IPB misalkan, itu harus mendaftar dulu. Nah, mendaftarnya itu kalau bidik misi melalui sekolah, kalau etos mendaftarkan sendiri. Nah, jadi setelah mendapatkan pengumuman lulus dari IPB, itu akan ada juga pengumuman beasiswa itu. Jika kalian tidak lulus di kedua beasiswa ini, kalian masih bisa mendaftar kok di beasiswa lain. Bahkan bidik misi dan etos pun sekalian itu bisa daftar untuk kedua kalinya. Kalau bidik misi bisa membuka sampai 5 kali gelombang, bahkan iya 5 kali. Kalau etos yang saya tahu pernah 2 kali. Jadi ya sebelum dan ketika kalian juga masuk. Ya lainnya itu adalah KSE, karya Salemba 4, itu beasiswa juga. Dan selebihnya itu banyakkan dari institusi lain, misalkan Bank Mandiri, terus bahkan dari Indofood dan segala macam. Jadi informasi-informasi valid terkait dengan beasiswa itu ada di bagian kemahasiswaan IPB. Kalau silakan kalian sendiri cek di link kemahasiswaan IPB itu sendiri. Bahkan ya, jadi informasi beasiswa itu terpusat di situ. Di antara semua beasiswa yang disebutkan sama Rahmatan tadi, kira-kira mana yang nominalnya ya matre dikit nggak apa-apa kan toh? Mana yang nominalnya paling besar kira-kira? Jadi beasiswa yang paling besar itu jangan melihat pada pada nominal akumulasi biaya hidup ya. Jadi kalian harus perhatikan juga SPP kalian, UKT kalian. Jadi bayangkan UKT gratis ditambahkan dengan biaya hidup sebanyak 700, ditambah lagi tempat tinggal. Nah, jadi beasiswa tersebut itu ada sepaket. Kalau sepaket itu dari bidik misi ada. Jadi UKT kalian dibayarkan full, kemudian kemudian tempat tinggal ada juga namanya. Kalau untuk biaya hidupnya diberikan 700.000 per bulan. Nah, namun kalau untuk biaya hidup yang paling besar di IPB itu adalah Tanoto Foundation, dan itu bisa memberikan sampai 3.600.000 bahkan lebih. Jadi yang saya tahu dari teman-teman saya juga itu mengatakan hal yang seperti itu. Nah, dan ini ada juga beasiswa yang menurut saya itu yang paling gede, adalah beasiswa utusan daerah. Jadi ini seleksi sekalian beasiswa juga untuk Mas IPB. Kalau dari itu minimal 1 juta sampai 2 juta per bulan loh. Jadi UKT kalian sudah dibayarkan, kalian mendapatkan biaya hidup seperti itu 1 sampai 2 juta. Bagi mahasiswa itu sangat luar biasa ya. Wah, jadi teman-teman nggak sabar ini mau masuk ke IPB ini.
selain beasiswa tadi, boleh nggak selama kuliah di IPB itu kita nyambi, ya kan? Kerja kerja sampingan. Bagaimana kira-kira dengan kuliah? Apakah sering tabrakan atau gimana? Ya mohon keluh kesahnya, Rahmatan. Silakan. Ini ya memang dinamika kehidupan kampus ya di IPB itu luar biasa. Dari tingkatan 1 sampai 4 itu bahkan bisa berbeda kok. Terkait dengan kerja nyambi itu boleh-boleh aja. Selagi kalian bisa mengatur waktu, dan biasanya mahasiswa yang melakukan itu di tingkatan akhir. Jadi di semester 7, 8 itu mereka bisa nyambi. Kemudian kalau untuk di semester awal itu banyakkan berdagang ya di asrama. Bahkan saya sendiri yang melakukannya kok. Jadi saya 2 semester 1 dan 2 itu memang berdagang di kampus, dan itu di asrama khususnya, dan itu benar-benar menjanjikan, dan itu ya pintar-pintar kalian mencari peluang, pintar-pintar kalian juga memanfaatkan keahlian yang kalian miliki, dan tentunya waktu kalian harus di manage. Jadi jangan sampai kuliah kalian drop, apalagi hancur gara-gara fokus pada hal lain. Kan tugas kalian ke IPB itu kan belajar, selebihnya itu hanya memenuhi kebutuhan dasar doang kok. Tapi begini, Rahmatan ya, jualan di asrama menjanjikan. Iya. Sangat. Dan kalau misalkan itu ya sebenarnya beasiswa yang saya dapatkan, biaya hidup itu saya bisa simpan, dan biaya hidup yang lainnya saya bisa penuhi, dan saking menjanjikannya saya bisa menyimpan hasil keuntungan dagangan itu ya lumayan lah, di atas 5 jutaan sebenarnya saya bisa bukukan ini gara-gara itu doang. Jadi minta kalian sendiri yang memanfaatkan peluang, dan kalian harus berani ya, kalian harus proaktif kalau untuk masalah ini, karena iya dong, harus ya totalitas wow, tapi jangan sampai kuliah kalian terbengkalai hanya fokus di sini, itu aja. Oke, selanjutnya nih, dengar-dengar sempat jalan-jalan keluar negeri juga ya? Iya benar. Dan itu kerennya dengan beasiswa loh. Jadi kalian keluar negeri itu dengan biaya minimum, kalian aslinya maksimum lah tentunya. Jadi kalian bisa merasakan kehidupan luar negeri itu seperti apa, dan ya tanpa kalian harus mengeluarkan kantong uang yang terlalu gede. Nah, jadi kuliah di universitas topnya Thailand, Chulalongkorn University. Nah itu, dan itu saya sendiri. Jadi berangkat ke Thailand itu cuma saya sendiri, biayanya dari ASEAN University itu, dan buat tiket pesawat kan dari IPB. Jadi itu di sana, di luar, di Thailand ya hanya mengeluarkan duit untuk beli oleh-oleh buat pulang, itu doang. Sama cemilan mungkin ketika malam atau pas lagi kosong, ya itu iya enak aja. Ya, tipsnya buat adik-adik yang mau jalan-jalan juga dengan beasiswa, gimana kira-kira caranya? Kalian harus meningkatkan kapasitas diri dulu. Pertama, bahasa Inggris tentunya. Kedua itu kecakapan kalian juga untuk berkomunikasi dengan orang luar, bagaimana memahami karakter. Selanjutnya itu kemampuan kalian dalam menulis artikelnya. Ini sangat penting karena paper. Saya juga berangkat ke Singapura itu memang dalam acara presentasi paper hasil penelitian saya di
apa namanya yang kampus ternama NUS, iya, National University of Singapore. Tahu tahu sendiri kan ini kampus nomor nomor berapanya Asia. Jadi sekelas Asia loh saya bisa kasih, dan itu diantarkan dengan melalui paper. Jadi kalian harus meningkatkan kapasitas diri. Ya, ketika sudah mencukupi, kalian bisa mendaftarkan atau mencari informasi di akun resmi IPB. Kalau di kami itu ada namanya Direktorat Internasional Collaboration Office atau ICO. Nah, jadi informasi-informasi yang keluar negeri dengan beasiswa itu lengkap di sini, dan saya juga mendaftar kok di sini untuk ke Thailandnya. Jadi selain di ICO, kalian bisa mencari postingan di internet. Kalau Instagram yang populer itu AP Yachts. Nah, jadi atau Yacht Opportunities .com itu bisa kok kalian cek-cek. Jadi event-event yang dilaksanakan oleh institusi dari negara lain itu terpusat di akun-akun yang tadi saya sebutkan. Kalian hanya mengikuti kualifikasi apa yang diinginkan, ikuti seleksinya, dan pastikan kalian yakin dan harus yakin untuk bisa berangkat ke luar negeri dengan beasiswa. Rahmatan ini bisa keluar negeri ya dengan bermodalkan artikel ilmiah ya yang dipublikasikan. Nah, itu kan mekanisme jurnalistik sebenarnya, ya kan? Mulai dari proses karya hingga ke publikasi. Nah, kebetulan saya bergelut dengan itu. Perlu adik-adik ketahui sekalian bahwa Rahmatan ini orangnya hebat sekali memang. Iya, karena beliau juga ini adalah founder dari Ikatan Jurnalis Muda Indonesia. Untuk sosial media mungkin bisa dilihat di link di bawah. Nanti saya tulis linknya di deskripsi. Jika open recruitment ya mungkin bisa daftar. Untuk link Instagram pribadinya mungkin bisa dilihat di bawah ya. Silakan di follow foundernya IJMI ya. Untuk akun Instagram saya bisa di follow di bawah sini juga. Untuk penutup, sebagai seorang penikmat ilmu ya, saya bilang ya, kalian siswa-siswa para penikmat ilmu jangan pernah berhenti berusaha, karena semua hasil yang dituju pasti ada proses di belakangnya, dan setiap proses pasti ada langkah awalnya, dan setiap langkah awal tidak akan mudah, mengingat rintangan bukanlah semakin mudah, akan tetapi semakin menantang, ya kan? Mungkin itu penutup dari sesi Q&A bersama mahasiswa IPB di video saya yang pertama ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.